Hak Kekayaan Intelektual atau HKI. Kedengarannya mungkin ribet ya, tapi percayalah, ini adalah aset gaib yang bisa jadi penentu hidup mati bisnis Anda. Nah, kali ini kita bakal kupas tuntas kenapa aset yang gak kelihatan ini justru jadi yang paling penting. Pernah dengar kalimat ini? Atau jangan-jangan ini suara di kepala Anda sendiri? Nah, pola pikir menunda inilah biang keroknya. Dan hari ini kita akan bongkar kenapa pemikiran kayak gini tuh bahaya banget. Karena menunda itu sebuah kesalahan fatal, beneran. Bayangin deh, saat merek Anda lagi viral-viralnya, tapi statusnya belum terdaftar, wah, disitulah bencana dimulai. Merek Anda bisa dicuri, produk ditiru habis-habisan, dan Anda nggak punya senjata hukum apa-apa buat melawan. Oke, kita mulai dari sini ya. Di zaman sekarang, coba tebak, aset paling mahal dari sebuah perusahaan itu apa? Seringkali bukan gedung atau mesin loh. Asetnya itu justru nggak kelihatan, nggak bisa kita sentuh. Ya, alias gaib. Coba deh kita lihat bareng-bareng. Kira-kira berapa ya nilai logo Apple yang kegigit itu? Atau resep rahasia Coca-Cola yang udah dijaga lebih dari 100 tahun? Jawabannya? Triliunan rupiah. Jauh lebih mahal dari nilai semua pabrik mereka digabungin. Nah, inilah kekuatan dari sebuah aset intelektual. Sekarang, kita masuk ke bagian yang sedikit teknis. Tapi ini penting banget. Ada 2 prinsip HKI yang Anda wajib, kudu, mesti pahami. Salah paham sedikit aja soal ini, akibatnya bisa fatal buat bisnis Anda. Oke, poin kuncinya ada di sini. Di sebelah kiri, itu prinsip deklaratif. Artinya, perlindungannya otomatis muncul begitu karyanya dibuat. Misalnya, Anda nulis lagu atau bikin kode aplikasi, saat itu juga hak ciptanya udah jadi milik Anda. Nah, yang kanan ini yang sering bikin celaka, prinsip konstitutif. Artinya, perlindungan itu baru ada kalau dan hanya kalau Anda mendaftarkannya secara resmi. Ini berlaku buat merek, paten, dan desain industri. Jadi kalau nggak daftar, ya Anda nggak punya apa-apa di mata hukum. Akibatnya, udah jelas, siapa cepat dia dapat. Istilah kerennya, first to file. Ini gila loh. Walaupun Anda udah pakai merek itu 10 tahun, kalau ada orang lain yang lebih dulu mendaftarkannya kemarin, ya secara hukum, dialah pemiliknya. Dan percayalah, para pembajak merek di luar sana paham betul soal celah ini. Oke, orang tuh sering banget ketukar-tukar soal jenis-jenis HKI. Biar nggak bingung lagi, yuk kita bedah satu-satu biar jelas banget bedanya. Pertama, merek. Gampangnya ini adalah identitas wajah dari bisnis Anda. Bisa logo, nama, atau bahkan suara kayak jingle iklan. Nah, catat ya, yang benar itu mendaftarkan merek. Jadi jangan pernah lagi salah bilang mempatenkan logo, oke? Beda banget itu. Kedua, paten. Nah, kalau ini khusus buat penemuan di bidang teknologi. Paten itu melindungi cara kerja sebuah produk atau sebuah proses baru yang bisa menyelesaikan masalah. Jadi ingat ya, paten itu soal fungsi, bukan soal bagus-bagusan tampilan atau nama. Nah, ini dia contoh paling keren buat nyatuin semuanya. Kita ambil satu produk aja, sepatu Nike. Logo swoosh-nya, itu merek. Teknologi bantalan udara aerosol di dalamnya, itu paten. Bentuk sepatunya yang khas itu, desain industri. Foto-foto kerennya di Instagram, itu hak cipta. Bahkan daftar supplier rahasia mereka, itu rahasia dagang. Kebayangkan, satu produk bisa dilindungi sama 5 lapis HKS sekaligus. Keren banget. Oke, sekarang kita ubah cara pandang kita. HKI itu bukan cuma tameng buat bertahan, tapi juga senjata ampuh buat menyerang dan bertumbuh. Ini bukan lagi sekedar ngomongin perlindungan hukum, tapi kita ngomongin soal uang. Gimana caranya? Pertama, monetisasi. Merek Anda bisa dilisensikan atau di-franchise-kan, jadi mesin uang pasif buat Anda. Kedua, pendanaan. Sekarang, sertifikat HKI itu bisa loh dijadiin jaminan buat pinjam uang di bank. Ketiga, valuasi. Investor bakal jauh lebih tertarik kalau perusahaan Anda punya HKI yang kuat. Nilainya bisa naik drastis. Dan yang terakhir, dominasi. Sertifikat HKI itu ibarat peluru hukum buat menggugat dan men-take down semua produk KW di pasaran. Oke, sekarang kita sampai di bagian paling penting. Jadi, apa yang harus Anda lakukan sekarang? Yuk kita bahas langkah-langkah praktisnya. Tapi sebelum melangkah, please, hindari 3 kesalahan fatal ini. 1, yaitu tadi, menunda pendaftaran. 2, salah pilih kelas merek. Ini kayak Anda mau jualan kopi bubuk, tapi daftarnya di kelas restoran ya, nggak nyambung. Perlindungannya jadi sia-sia. 3, mendaftarkan aset atas nama pribadi. Ini bahaya banget, begitu ada konflik internal atau pecah kongsi, asetnya bisa hilang. Selalu daftarkan atas nama perusahaan, atas nama PT Anda. Jadi, apa langkah paling pertama yang bisa Anda lakukan? Gampang banget. Lakukan IP audit.
Coba deh ambil pulpen sama kertas sekarang. Serius, lakuin sekarang. Coba tulis aset gaib apa aja yang ada di bisnis Anda. Logo, resep rahasia, kode website, desain kemasan, tulis semuanya. Daftar itulah titik awal perlindungan Anda. Sebagai penutup, saya mau tinggalin Anda dengan satu pertanyaan ini. Di zaman di mana ide adalah aset yang paling berharga, apakah aset terbesar di bisnis Anda itu sudah benar-benar terlindungi? Jangan sampai Anda menyesal nanti. Jangan tunggu sampai terlambat.